Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Al-Ghafri Rahman ST sebagai Bupati Kabupaten Bangka Tengah. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Hawahyunur Rahman MSI sebagai Kepala BKP SDM Bangka Tengah. Yang saya hormati Bapak Giri Haryono MPD sebagai Kepala SMP Negeri 71 Atap Sungai Selan sekaligus mentor saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus H. Sairman MSI sebagai Coach atau Widya Syuara peserta Latsar Kelompok 4 Angkatan 3 Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah. Yang saya hormati Bapak Ferry Hardianto STMH sebagai penguji peserta Latsar Kelompok 4 Angkatan 3 Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah, serta yang saya hormati panitia penyelenggara kegiatan pelatihan Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 3 Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya hari ini dapat dilaksanakannya seminar rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Perkenalkan, nama saya Berliana Feni Gultom, SPD, Unit Kerja UPTD SMP Negeri 7 1 Atap Sungai Selan, jabatan Ahli Pertama Guru Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Teks Narasi atau Cerita Imajinasi dengan menggunakan media pembelajaran video animasi pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 7 1 Atap Sungai Selan tahun ajaran 2021-2022. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan hingga saat ini memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan. Dampak dari adanya pandemi COVID mengakibatkan pelaksanaan pendidikan di sekolah menjadi kurang maksimal. Banyak peserta didik yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Seiring dengan berjalannya waktu saat ini, telah diterapkannya sistem pembelajaran tatap muka %50 dari jumlah peserta didik setiap kelas. Pembelajaran tatap muka juga menjadi dilema dalam dunia pendidikan. Kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar, rendahnya partisipatif peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung, dan kurangnya tercapainya hasil belajar peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan merupakan masalah-masalah yang dihadapi di dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, saya mengidentifikasi ketiga isu tersebut. Ketiga isu ini kemudian dianalisis dengan teknik APKL, yaitu aktual problematika halayak dan layak, sehingga diperolehlah isu yang paling utama, yaitu kurang tercapainya hasil belajar peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan. Dari isu tersebut diidentifikasi permasalahan-permasalahan mengapa bisa terjadinya isu. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang kurang menyenangkan di kelas. Yang kedua, kurang bervariasinya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Dan yang ketiga, model pembelajaran yang konvensional atau ceramah saat penyampaian materi pembelajaran. Ketiga permasalahan ini selanjutnya dianalisis dengan teknik USG sehingga diperoleh satu permasalahan yang utama, yaitu kurang bervariasinya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Untuk memecahkan permasalahan isu tersebut, maka gagasan kreatif yang penulis
berikan, yaitu menggunakan suatu metode pembelajaran yang menyenangkan. Kedua, menggunakan media yang bervariasi dan menarik dalam pembelajaran. Ketiga, menerapkan model pembelajaran diskusi kelompok sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Ketiga gagasan kreatif ini kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan metode efektivitas, efisiensi, dan kemudahan, sehingga diperoleh satu gagasan kreatif, yaitu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik dalam pembelajaran. Capaian aktualisasi ini tentunya untuk mencapai visi dan misi organisasi, khususnya SMP Negeri 7 1 Atap Sungai Selan, di mana visinya yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi dalam iptek, seni, dan olahraga, serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dampak isu jika tidak terselesaikan ada 5, yaitu hasil belajar yang diperoleh tentunya tidak mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, tidak tercapainya kompetensi dasar yang diharapkan. Yang ketiga, proses pembelajaran berlangsung tanpa partisipasi peserta didik. Yang keempat, peserta didik kurang motivasi dalam belajar. Dan yang terakhir, proses pembelajaran kurang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, rancangan kegiatan yang akan penulis lakukan dalam kegiatan aktualisasi terdiri dari 6 kegiatan, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, dalam hal ini kepala sekolah. Yang kedua, membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, mempersiapkan media pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kelima, evaluasi hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, laporan aktualisasi kepada mentor atau kepala sekolah. Dalam setiap kegiatan ini memiliki tahapan-tahapan kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baiklah, untuk kegiatan yang pertama ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Di sini saya menerapkan etika publik dan nasionalisme, di mana dalam berkonsultasi menggunakan bahasa yang sopan, dan saat melakukan konsultasi harus menerima saran atau pendapat dari mentor atau kepala sekolah. Yang kedua, meminta persetujuan kepala sekolah untuk melaksanakan rancangan aktualisasi. Di sini saya menerapkan etika publik dan akuntabilitas, di mana saat meminta persetujuan kita juga harus menjunjung tinggi nilai sopan santun, dan saat meminta persetujuan rancangan aktualisasi harus jelas sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatannya. Yang ketiga, mengadakan pertemuan dengan wakil bidang kurikulum untuk mengatur jadwal aktualisasi. Dalam hal ini, peserta menerapkan nilai akuntabilitas dan etika publik, di mana jadwal aktualisasi harus jelas, kapan waktunya, dan saat berdiskusi atau mengadakan pertemuan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu membuat RPP. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, saya menerapkan nilai akuntabilitas dan komitmen mutu, di mana saya menerapkan nilai kejelasan untuk menentukan kompetensi dasar yang harus
yang jelas sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Lalu komitmen mutu di mana menerapkan nilai orientasi mutu agar diperoleh tujuan pembelajaran yang berkualitas dan dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, menentukan metode pembelajaran. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas, yaitu nilai kejelasan dan konsistensi, di mana langkah-langkah dalam metode pembelajaran harus secara jelas dilaksanakan. Dan saya juga menerapkan nilai komitmen mutu, yaitu nilai inovatif, di mana saya harus menerapkan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membuat pelajaran yang menarik dan inovatif. Yang ketiga, menentukan alat evaluasi pembelajaran. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas, yaitu nilai transparansi, tanggung jawab, kejelasan, dan keadilan, di mana soal yang dibuat harus transparan, jelas, dan juga adil dalam penilaian. Yang kedua, saya juga menerapkan nilai komitmen mutu, di mana saat membuat soal harus dicari soal-soal yang bermutu sehingga diperoleh hasil yang memuaskan dan objektif. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu menyediakan media pembelajaran. Di sini ada 2 tahapan kegiatan. Yang pertama, mengunduh video animasi dari internet, di mana saya menerapkan nilai akuntabilitas, yaitu nilai kejelasan. Video yang di-download harus jelas suaranya maupun gambarnya. Lalu yang kedua, anti korupsi, yaitu nilai kesederhanaan. Tahapan yang kedua yaitu menyediakan alat atau media seperti LCD, speaker, dan laptop. Dalam hal ini saya menerapkan nilai anti korupsi, yaitu nilai kebenaran, di mana saat menyediakan alat atau media, saya berusaha tidak melibatkan orang lain. Yang keempat, kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, memberikan materi sebagai pengantar. Di sini saya menerapkan nilai nasionalisme, akuntabilitas, dan etika publik. Yang kedua, melakukan pretest. Di sini saya menerapkan akuntabilitas dan anti korupsi. Yang ketiga, penggunaan video animasi. Di sini saya menerapkan akuntabilitas dan komitmen mutu. Yang keempat, di sini saya tahapannya yaitu mempresentasikan hasil diskusi, menerapkan nilai etika publik, nasionalisme, dan anti korupsi. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil diskusi, menerapkan nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Selanjutnya, evaluasi hasil pembelajaran. Kegiatan yang kelima ada 3 tahapan. Yang pertama, melakukan post-test. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas, yaitu nilai keadilan, transparansi, dan kejelasan. Yang kedua, perbandingan hasil pretest dan post-test. Di sini saya menerapkan nilai anti korupsi, yaitu nilai kejujuran. Yang ketiga, mendokumentasikan nilai. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas, yaitu nilai tanggung jawab dan transparansi. Kegiatan yang terakhir yaitu laporan aktualisasi kepada mentor. Memiliki 3 tahapan kegiatan, yaitu mengumpulkan dokumen untuk laporan aktualisasi. Yang kedua, membuat laporan aktualisasi. Yang ketiga, menyampaikan laporan aktualisasi. Di sini saya akan menerapkan 3 nilai, yaitu akuntabilitas, yaitu nilai integritas dan kejelasan, nilai anti korupsi, yaitu nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Dan yang terakhir, nilai etika publik, yaitu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Dari rancangan kegiatan tersebut, maka diperoleh suatu kesimpulan, yaitu rancangan aktualisasi berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan di SMP Negeri 71 Atap Sungai Selan dalam masa habituasi pelaksanaan dasar CPNS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 golongan 3 angkatan ketiga. Rancangan ini digunakan sebagai pedoman dan panduan dalam menyelesaikan isu yang didapat saat habituasi.
Pemecahan isu dilakukan dengan gagasan pemecahan isu yang tertuang dalam beberapa kegiatan yang dirancang. Dalam hal ini, yaitu meningkatkan hasil belajar menulis teks narasi atau cerita imajinasi dengan menggunakan media pembelajaran video animasi. Kegiatan rancangan ini akan mengaktualisasikan nilai-nilai ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Untuk saran, saya persilahkan kepada Bapak Coach, Bapak Mentor, dan Bapak Penguji. Terima kasih.